sampai kayak gitu, sampai mulut aku berbusa-busa. Join you. Oke, balik lagi di Join Yuk bareng aku Dimas. Seperti biasa, aku selalu ngajak orang buat ngobrol. Udah ada orang di sini, ada kakak cantik juga. Halo kakak. Halo. Oke, boleh perkenalkan diri dulu sama teman-teman mungkin yang nonton. Perkenalkan, nama aku Eci Squad. Biasanya orang manggil aku Kak Ecis atau Cis. Nah, Kak Eci Squad ya, berarti Kak Eci ini antara suka squad atau memang dia punya squad kayak gitu. Hobi. Hobi ya? Hobi. squad. Rata-rata ya squad, karena kan squad itu namanya membentuk bokong. Oh. Bokong lebih indah. Jadi namanya Eci Squad. Aku nggak paham. Nggak paham. Ini dunia olahraga ya. Oh, dunia olahraga ya. Tapi squad ini lebih ke cewek apa ke cowok sih? Semua kalangan, mau cewek, cowok gitu. Oh. Tapi kalau ceweknya agak mereng ke samping, dia juga rutin latihan Oh, squat. berarti ada yang mereng gitu. Ada. Kalau cowok gitu ada yang mereng juga nggak? Setengah. Setengah ya. Setengah. Oke, Kak Eci sekarang sibuk apa nih akhir-akhir ini atau belakangan ini? Hari ini aku lagi sibuk menyiksa orang. Menyiksa orang, marah-marahin orang. Terus selebihnya aku kegiatan Jumat Berkah. Oh, Jumat Berkah. Berarti memang ini Sibuk itu aja sih. Marah-marah ini kesibukan apa memang hobi untuk marah-marah sebenarnya? Hobi. Hobi ya? Hobi. Iya, perempuan memang selalu begitu sukanya marah-marah. Oke, tadi sempat bahas Jumat berbagi kan. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kakak melakukan Jumat berbagi itu, dan apa sih sebenarnya Jumat berbagi ini gitu? Jumat berbagi itu kita mesisihkan sedikit rezeki kita buat orang lain di luar sana. Jadi setiap aku mendapatkan rezeki dari member aku selalu sisihin di hari Jumat yang berkah. Oh, jadi berbagi sesama juga. Iya, gitu. semuanya gitu. Oh, berarti Kak Icis ini adalah orang yang termasuk dermawan, bijaksana, tidak sombong, rajin menabung. Iya, mencari amal banyak-banyak di dunia. Benar. Sebenarnya kalau aku sih nggak terlalu mengejar dunia ya, aku lebih ke amal sih. Amal. Karena kan kita nggak tahu yang namanya maut menjemput, mau muda, tua, sehat atau gimana gitu kan. Benar. Jadi harus perbanyak persiapan amal. Yes, itu bener banget. Iya, jadi selain ada Jumat berbagi, selain squad juga tadi olahraga ya. Menjadi seorang TikToker juga. TikToker, aku sebenarnya main TikTok itu iseng-iseng aja sih sebenarnya. Setiap aku capek atau aku lagi bosan, aku main TikTok gitu kan. Cuman aku nggak nyangka aja sih iseng-iseng follow aku lebih banyak. Terus banyak tawaran juga kayak endorse kayak gitu. Ya, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Padahal aku main TikTok itu memang iseng-iseng. Berarti ini Semuanya itu kegiatan Eci Squad itu semuanya dari iseng-iseng. Semuanya pasti orang tuh nggak percaya yang namanya iseng-iseng dari awalnya iseng-iseng semuanya, dari kayak TikTok, Instagram, aku main di jaringan sosial media itu sebenarnya iseng-iseng, tapi nggak tahu kebanyakan di jaringan sosial media itu banyak tertarik dengan Eci Squad itu. Ini cewek nih. Gitu, seperti itu. Iya, berarti ya udah kayak aku bilang tadi, iseng-isengnya berhadiah. Iya, berhadiah. Ada bonus lah dari Ada bonus ya, bener. Terus gimana caranya kakak buat ngedukasi orang untuk hidup sehat? Sementara kan kakak tadi bilang kakak juga suka olahraga, kayak squat kayak gitu ya. Sebenarnya gampang aja. Setiap aku foto di jaringan sosial media itu kan udah menarik orang, menarik perempuan. Yang tadinya mereka malas olahraga, ketika menengok video atau foto-foto aku di Instagram, pasti mereka pingin dong, kakak nih bodinya bagus, aku nggak mau kalah nih, aku pingin olahraga gitu. Kayak gitu sih membangkitkan perempuan yang malas olahraga kebanyakan, seperti kayak follow Instagram aku alhamdulillah udah banyak mereka terinspirasi di jaringan sosial Instagram aku, menengok video aku, foto-foto aku. Kebanyakan cewek-cewek pada nanya, Kak Cis gimana sih cara pembentukan badan bagus banget. Nah gitu kan mereka tertarik dong, gitu kan. Aku mau dong olahraga, nge-gym sama Kak Cis, kayak gitu. Berarti melalui media sosial. Media sosial. Makanya aku lebih sering ke expose foto aku atau di jaringan sosial, di TikTok, di mana aja aku selalu itu.
Jadi kalau misalnya untuk ngebentuk tubuh ya tadi ya, jadi body goals gitu, itu kira-kira butuh waktu berapa lama tuh? Kalau misalnya kalau aku ya, aku perempuan yang ke badan aku dulu aku cobain. Misal kalau badan aku udah bagus, baru aku kasih ke orang lain. Baru ke cewek-cewek yang lain gitu. Tergantung ya, kalau fisik manusia beda-beda ya. Ada yang bagus, ada yang lambat gitu. Cuman kalau misal fisik dia bagus, itu 6 bulan badannya udah jadi. Maksudnya 50% lah gitu. Itu Tapi 6 tergantung bulan, ya. 6 bulan itu paling cepat atau paling lambat? Itu udah paling cepat. Udah paling cepat ya? Ada yang 8 bulan, 9 bulan baru bisa jadi. Cuman kan perempuan kadang bermacam-macam. Kadang di perutnya besar, ada yang dia nggak punya bokong, programnya beda-beda. Ada yang gendut banget, dia mau pingin program kurusin badan. Nah seperti itu, beda-beda sih ya, cewek-cewek. Berarti cewek ini nggak semuanya sama dalam prosesnya gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu ada nggak kesulitan dalam proses pembentukan atau dalam proses kakak ngebantu orang gitu? Sulitnya itu ketika aku mendapat member yang manja banget. Oh ada ya? Sampai kayak gitu, sampai mulut aku berbusa-busa. Jadi kebanyakan cewek itu nengok kita itu kayaknya simple, gampang, mudah. Setelah mereka melakukan sendiri gerakan itu, mereka mau mati rasanya gitu. Udah ngos-ngosan gitu. Misalnya kita kasih 30, jadi 20 dia tawar-menawar seperti itu. Jadi buat followers yang mungkin udah di ini ya, udah ngikut jadi membernya Kaici, boleh juga tuh subscribe join. Yo, mungkin kita bisa ketemu langsung sama followersnya Kaici, boleh nggak? Boleh. Tuh, boleh. Nah, sejak kapan kakak belajar menjadi ini ya, seseorang yang bisa mengatur atau mengarahkan orang lain untuk melakukan ya olahraga kayak gitu? Aku masuk terjun di dunia olahraga di tahun 2017. Oh, 2017. 2017 itu aku awalnya iseng-iseng tuh, iseng-iseng. Aku bilang sama teman, dulu badan aku gendut, gendut banget. Dibilang gendut enggak sih, gendut. Lengan besar, perut besar. Kalau kita dapat teman satu nongkrong, tuh pasti kita diejekin, apalagi dengan bermulut iblis. Iya kan? Setiap aku pakai baju, perut pakai babi ya Cis, besar kali ya Allah. Memang lah ya, orang itu karena mungkin perkataan mereka itu membikin sakit. Aku tanya sama temen, olahraga apa sih yang bisa badan bagus? Awalnya lu nge-gym aja Cis. Pertama sih aku ngomong kayak gini, iya aku gak mau lah nge-gym, nanti aku berotot gini-gini gitu kan. Jadi pertama, terus aku tahun 2017 itu dekat rumah ada area nge-gym. Nah aku nge-gym awal-awalnya dari situ, rutin enak, ternyata enak gitu kan. Terus body juga, perut juga udah mulai kempes gitu, dan akhirnya ada hasil. Aku dipanggil di salah satu mega nge-gym. Jadi personal trainer perempuan tuh waktu itu di tahun 2017. Aku ditekan kontrak selama 6 bulan. Lalu aku keluar di pertengahan 2017, aku ditendang, gitu kan. Ditendang diartikan bukan diberhentikan karena habis kontrak. Habis kontrak karena tidak mencapai target waktu itu. Udah akhirnya aku keluar, mungkin karena aku ditendang, mungkin aku nyusut. Malahan aku ditendang, aku malah berkibar, aku melebarkan sayap. Kapal melayar pokoknya. Iya, jadi ibaratnya keluar dari itu malah jauh lebih sukses. Alhamdulillah menjauh lebih sukses. Alhamdulillah. Oke, berarti tadi sempat ini personal trainer itu sebenarnya sama nggak sih sama gym atau apa gitu? Sama ya? Personal trainer itu kan bimbingan nge-gym. Kalau Zumba itu kan beda lagi. Zumba, yoga kan beda lagi gurunya. Kalau nge-gym ya personal trainer itu gurunya, bimbingannya. Kayak kan ada tuh yoga yang katanya untuk melatih konsentrasi atau apa gitu. Ya, itu untuk melenturkan badan. Ya, kalau mau pingin ototnya lebih
strong ya nge-gym. Nah, tapi kalau misalnya orang yang kurus kayak aku gini bisa. Bisa. Oh. Gampang. Bisa Sebut gemuk. aja nama Eci Squad. Oke, nanti kita coba ya sebut nama Eci Squad supaya aku bisa gemuk. Ya. Kira-kira bisa ganteng juga nggak di situ, Kak? Bisa. Bisa. Kalau badannya berisi lebih cakep. Percaya dirinya lebih. Kayak abang yang pakai topi di belakang? Ya. Dia boleh kurus loh. Oh, awalnya kurus. Kurus kayak Didi. Itu kayak aku mungkinnya. Lebih kurus dari kamu. Wow. Beneran, ada fotonya, ya Pak. Makan apa bang? Kok bisa segitu? Kebanyakan makan protein ya. Oke, berarti sebenarnya apa aja skill yang harus dimiliki seorang personal trainer nih, Kak? Kalau menjadi personal trainer itu kita harus ada belajar ya. Aku waktu itu ada belajar 1 bulan, bukunya segini. Terus kalau menjadi personal trainer itu kita harus punya keterampilan, terus punya wawasan aja. Itu aja sih kuncinya. Itu kuncinya ya. Itu ibaratnya yang dasar lah gitu. Nah, selain squat tadi ini perihal olahraga, apa aja olahraga yang kakak suka selain squat tadi? Aku lebih fokus ke squat sih. Lebih squat Iya, karena perempuan ya. Karena mungkin gak semua perempuan itu yang suka yang berotot-otot ya. Jadi aku lebih suka ke main kaki. Main kaki. Karena kan di tiangnya memang di kaki semuanya gitu. Aku lebih suka di kaki. Jadi lebih ke squat aja sih. Berarti kenapa kakak suka main squat? Apa mungkin karena kakak pernah ditendang, jadi kakak mau balas nendang apa gimana? Bukan. Dulu kan aku nggak punya bokong. Aku tempos dulu. Tempos Jadi ya. aku lebih sering. Dulu tuh aku nggak fokus ke squat sih. Dulu tuh aku waktu dulu 2018 aku ke otot bahu. Jadi udah gede. Aku pakai dress tuh jelek banget gitu, kayak cowok gitu kan. Jadi ini gede kok bokong nggak ada gitu kan. Yaudah gue pindah akhirnya ke squat. Lama-lama nagih, sakit sih memang bener-bener sakit tapi nagih. Ya, memang biasa yang sakit-sakit itu orang suka aja karena memang bikin nagih ya. Iya memang nagih. Tapi karena kan yang kayak sekarang orang-orang tahu, mungkin kayak aku juga baru tahu kan kakak adalah orang yang maksudnya kayak wanita yang sukses untuk saat ini kan. Alhamdulillah. Nah, jadi boleh tahu nggak dulunya atau perjalanan kakak sebelum sampai saat ini itu seperti apa? Aduh, kalau diceritain dulu tuh memang aku dulu orang nggak punya. Aku tuh 10 bersaudara. Aku alhamdulillah bisa dibilang aku itu adalah punggung keluarga dari 10 bersaudara ini. Aku punya adik perempuan yang masih sekolah. Alhamdulillah udah aku sekolahin sekarang udah kelas 1 SMA gitu. Dan mungkin Tuhan menaikkan derajat aku untuk saat ini gitu. Untuk kamu masih banyak pikulan nih. Aku bakalan naikin derajat kamu sedikit. Aku percaya sih karena janji Allah itu memang nyata. Nah, dari aku dulu tuh walaupun aku orang susah, aku dulu nggak punya apa-apa, sering dihina, sering lu orang miskin gini. Tapi aku selalu nggak pernah ngomong dari ben aja gue miskin, nggak pernah. Tapi aku selalu berdoa di dalam hati aku gitu. Mungkin ini kayak mana ya? Suatu saat nanti roda itu berputar. Nah, seperti itu. Karena kan memang udah banyak yang bilang ya kehidupan kita itu seperti roda layaknya bumi ya. Kita kadang di atas, kadang di bawah. Di bawah, benar. Nggak selamanya kita itu di bawah. Jadi dari kita nggak tahu kan jalan Allah itu seperti apa. Dia merencanakan gitu kan. Jadi dari hina-hinaan orang itu sampai sekarang ya tetap aku ingat. Tapi aku nggak dendam, tapi aku ingat gitu. Aku buktikan gitu. Kalau orang miskin itu nggak selamanya di bawah gitu. Dan miskin nggak selamanya akan tetap miskin. Iya bener banget. Jadi ada nggak kata-kata dari orang yang mungkin kayak ngatain kakak waktu di zaman itu yang bikin kakak sampai sekarang nggak bakal bisa lupa gitu? Yang memang bener-bener sakit banget gitu. Sakit banget. Aduh, kalau diingat-ingat tuh dibilang gimana ya, dibilang kau orang miskin gitu. Pendidikan kau nggak tamat ya gitu. Terus apa hubungannya gitu? Aku orang miskin tapi nggak pernah minta makan sama orang gitu kan nggak pernah minta makan sama orang. Aku miskin bisa kerja gitu, aku bisa kerja gitu kan. Jadi dari perkara itu sampai sekarang masih aku ingat. Sampai sekarang mereka orang tersebut masih kepoin aku.
sampai Masih sekarang. mencari tahu Alhamdulillah ya. masih kepoin. Aku tahu tapi aku nggak ini, nggak apa sih? Aku buktikan yang dulu yang dia hina aku gitu. Mungkin kakak ada pesan untuk saat ini kakak yang udah menjadi seorang Eci Squad yang seorang personal trainer juga. Jadi kayak ada nggak pesan kakak untuk dia yang udah ngomong kayak gitu ke kakak gitu untuk saat ini gitu? Aku sih cuman bilang jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain walaupun dia hidupnya dulu itu memang miskin banget, tapi jangan dipandang sebelah mata gitu. Orang miskin itu biasa ratanya orang sukses loh semuanya, Benar. karena dia diuji. Tuh Allah itu menguji kita dari bawah dulu, bener nggak sih? Dari bawah dulu. Jadi aku yakin orang-orang yang udah gituin aku nyesel, pasti bakalan nyesel itu. Iyalah pasti. Karena apa ya? Karena kalau misalnya orang udah bilang lu miskin gini, apa Anda udah sangat kaya gitu? Iya, Apa Anda benar. sudah sangat kaya sehingga bisa menyebut orang miskin? Itu gitu? yang bilang mantan aku sih. Oh. Karena orang tuanya tuh nggak setuju sama keadaan aku gitu. Yaudah putus gitu. Buat mantannya Keci sama orang tuanya nih, lihat nih yang orang ditolak dulu nih, lihat sekarang ya. Udah sukses sekarang. Jangan nyesal, jangan DM juga ya Kak ya. Iya, jangan Tuh. DM. Udah bahagia soalnya sekarang. Oke, jadi selain personal train dan kita udah tahu masa lalunya Kak Eci juga, Kak Eci kan juga aktif nih sama berbagi nih dengan Jumat Berkahnya tuh. Nah, biasanya tuh apa yang ngebuat kakak tuh kayak kegerak hatinya buat nolong yang apa gitu? Karena aku berbagi itu di usia belasan tahun. Bisa dibilang ya alhamdulillah ya. Aku alhamdulillah bersyukur dilahirkan jadi orang miskin. Karena apa? Karena aku tahu perasaan orang lain. Iya. Nah, gitu kan. Jadi ketika kita melihat orang lain itu mereka bilang nggak makan, kita juga pernah nggak makan gitu kan. Jadi dari situlah aku mulai sering-sering bersedekah dengan orang. Waktu itu ya aku pernah, dulu aku pakai motor, punya uang 20.000. Aku nampak bapak-bapak udah tua banget gitu kan. Aku pergi kerja itu jam 8 pagi, nampak bapak-bapak udah tua banget, punya uang 20.000, ya Allah kasihan banget gitu kan. Yaudah aku akhirnya, aku kan tipe orang kalau nampak orang pasti aku lihat di kaca spion motor ini. Kalau kata hati bilang, Eci balik, putar balik gitu kan. Itu hati yang ngomong. Yaudah akhirnya aku lihat bapak itu, aku beliin roti sama air aku, itu masih ada videonya sampai sekarang. Aku putar arah, aku kejar, akhirnya aku dapat beliau, akhirnya aku kasih, tapi sambil ngasih, aku sambil berdoa. Di dalam hati ya, bukan di mulut ya, tapi di dalam hati. Serah doanya apa, hajatnya apa. Terus pas 2 minggu itu aku kasih, alhamdulillah memberku ramai. Alhamdulillah dikasih berlipat ganda. Jadi kayak kita cuma memberi mungkin roti sama aqua yang dilihat orang mungkin itu nggak seberapa lah. Nggak gitu seberapa. Ya. Tapi kan berbaliknya ke kita jauh Jauh besar, lebih banyak banget jauh gitu. lebih banyak juga. Nah jadi selain itu kan kakak juga tadi bilang video juga ya. Ya. Video itu untuk channel YouTube atau? Enggak, itu video. Dulu tuh aku nggak ada channel YouTube. Oh, nggak ada. Aku punya channel YouTube baru-baru ini aja sih. Itu video yang aku video untuk menjadi inspirasi buat orang-orang ketika melihat video ini. Coba deh sisihin sedikit rezeki kita buat orang gitu. Kadang kan kebanyakan komen tunggu gue sukses lah, tunggu gue banyak uang lah apa gitu kan. Mikir itu, jangan tunggu kita banyak uang. Jangan tunggu kita sukses dulu, jangan. Di saat kita nggak punya. Itu sekarang diuji, yang diuji sama Allah itu sebenarnya. Kebanyakan komen-komen aku misalnya kayak gini, berbagi ini bukan aku ria. Kebanyakan orang bilang ria, bukan, aku bukan ria, tapi aku berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang aku lihat. Selama kita masih ada. Masih ada gitu. Bukan ria, aku menjadi pingin orang yang lihat itu termotivasi gitu. Dan alhamdulillah banyak kegiatan Jumat Berkah loh selama aku jalanin selama ini, banyak banget sekarang. Itu alhamdulillahnya di situ ya. Iya, alhamdulillahnya gitu. Kita bisa mengajak orang, bisa mensisihkan sedikit rezekinya gitu. Ya alhamdulillah sih dengan kegiatan berkah itu orang banyak ini.
Berarti gini, sebenarnya kayak Ci ini untuk kalian yang komen ria atau mungkin tunggu sukses. Kalau mau berbagi sebenarnya nggak harus sukses gitu. Iya, benar banget. Lu punya sedikit, lu punya 5.000, 3.000 buat lu, 2.000 Iya. lu bisa bagi orang Bagi gitu. orang atau diinfakkan aja ke Nah, masjid. iya. Yang penting kan hajatnya, Mm-mm. doanya, Niatnya. niatnya, Nah, bener benar. banget. Kalau niat kita baik, Allah pasti kasih jalannya gini gitu, Lurus lurus aja aja. ya. Tapi aku alhamdulillah nih punya channel YouTube. Aku punya channel YouTube tuh tahun 2015, tapi nggak pernah aku mainin. Aku baru-baru aja sih main ini, karena banyak dorongan dari follow-follow aku. Kayak kan nih ada kegiatan di hari Jumat Berkah, kenapa nggak dibikin masukin ke YouTube gitu? Maksudnya berbagi masukin ke YouTube gitu kan. Dan dalam jangka nggak sampai 1 bulan naik sampai alhamdulillah udah 1,4 ribu. Mudah-mudahan bisa ya sampai 100.000, Amin. 1 juta dan Amin. seterusnya. Jadi Amin, ya Allah. join yuk bisa ikutan collab bareng Kak Eci Squad. Oke, untuk terakhir Kak Eci ada nggak pesan buat orang-orang di luar yang mungkin ngerasa nyerah atau mungkin kayak gue miskin, gue nggak harus ngapa-ngapain gitu. Ada nggak pesan untuk orang-orang itu yang biar bisa jalan ke kayak Kak Eci sekarang? Ya pesan-pesan buat orang yang di luar sana, kalian jangan pernah nyerah, terus kalian jangan pernah ngeluh, terus banyak berdoa, ikhtiar dan berusaha. Kuncinya itu adalah jangan pernah bosan menjadi orang baik, jangan pernah lelah ketika kalian berbagi. Cobalah kalian berbagi dengan hati ikhlas, Allah pasti bakalan melipat gandakan rezeki kalian gitu. Ya itu pesannya, walaupun kalian jangan lupa, walaupun kita dulu orang susah, nanti Tuhan kasih dinaikin lagi, jangan lupa kita dulunya di mana, asal kita di mana. Kebanyakan orang udah sukses mereka lupa. Itu kan Tuhan sedang menguji. Aku kasih kelebihan nih, aku kasih kamu duit banyak, kamu masih ingat gak sih dulunya kamu di mana gitu. Insya Allah jangan pernah lupa di mana kita dulu gitu. Iya benar. Oke, kalau dari aku sih singkat aja karena gini, ketika kita udah jalan di depan, sesekali kita lihat ke belakang nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa. Selama kita masih tahu arah kemana yang akan kita jalani kayak gitu. Oke, itu pesan dari aku. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih buat Kak Ici udah nemenin aku juga ngobrol di Join hari ini. Oke, kalau gitu kami pamit undur diri. Bye bye.